Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah filsafat yang berjudul Induksi dan Induktivisme. Kelompok 2 terdiri dari Muhammad Rahman Hadi dengan NIM belakang 047 dan Marsa Nabila dengan NIM 048, Priscilla Amanda Simarmata dengan NIM belakang 049. Pada kali ini, berikut merupakan topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada The Skeptic Challenge, yang kedua ada The Scientific Revolution, yang ketiga The New Tool of Induction, yang keempat ada Inductivism. Yang pertama ada The Skeptic Challenge. Apa itu induksi dan induktivisme? Induksi adalah suatu proses penalaran yang arah jalurnya didasarkan atas pengetahuan tentang hal-hal khusus, yang kemudian disimpulkan secara umum. Yaitu contohnya yaitu kita tahu bahwa burung elang dapat terbang, burung merpati dapat terbang, burung raja wali juga dapat terbang. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua burung dapat terbang. Kemudian ada induktivisme, merupakan bagian dari empirik dengan cara pandang atau cara mengetahui pengetahuan yang berdasarkan pengalaman. Adapun proses mendapatkan pengetahuan tersebut dengan menggunakan metode induksi, yaitu prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Mengapa teori ilmuwan lebih diyakini daripada kepercayaan pada malaikat, roh, dan ilmu sihir dari agama animisme? Ada banyak hal yang kita percaya bahwa kita tidak dapat membenarkan diri kita sendiri secara langsung. Contohnya arsenik. Saya percaya bahwa arsenik itu beracun, tapi saya tidak pernah menguji bahwa arsenik itu beracun. Kita percaya bahwa semua jenis hal-hal yang terjadi karena kita bergantung pada apa yang orang lain katakan kepada kita, secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian besar orang percaya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, manusia berevolusi dari hewan yang mirip kera, air terbuat dari hidrogen 2 kali lebih banyak daripada oksigen, penyakit sering disebabkan oleh virus dan organisme kecil lainnya, dan sebagainya. Kita sering berpikir bahwa ada perbedaan antara keyakinan ilmuwan dan keyakinan animisme. Jika tidak, mengapa kita menghabiskan begitu banyak uang untuk obat-obatan dan perawatan modern ketika beberapa pengorbanan atau mantra akan melakukannya dengan baik? Selanjutnya ada The Scientific Revolution. Awal perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan modern muncul sejak akhir abad ke-16 sampai dengan abad ke-17, di mana muncul ilmu-ilmu teoretis baru seperti astronomi, fisika, dan fisiologi. Selain itu, muncul karya Galilei berupa studi tentang mekanika yang dilanjutkan oleh Isaac Newton dalam bentuk publikasi Fisika Matematika. Periode revolusi ilmiah. Kopernikus mengemukakan teori heliosentris yang menjelaskan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Kopernikus hadir membawa revolusi untuk menggantikan teori sebelumnya, yaitu teori geosentris. Bumi adalah pusat segalanya. Pada abad pertengahan, pandangan dari Aristoteles digabungkan dengan doktrin-doktrin kekristenan untuk membentuk kosmologi dan filsafat alam. Aristoteles berpandangan bahwa bumi dan surga memiliki sifat yang berbeda. Bumi dan semua hal di atasnya dianggap sebagai subjek yang berubah, sedangkan langit dianggap sempurna dan tidak berubah. Lambat laun, pada akhir abad ke-17, teori-teori dari filsuf lain seperti Galileo dan Newton diterima secara luas.
Astronom Nicolaus Copernicus mempublikasikan teori gerakan planet-planet pada tahun 1543. Aristoteles memiliki pandangan bahwa bumi berada di pusat alam semesta dan semua benda langit, bulan, planet, matahari, bintang yang berputar mengelilingi bumi mengikuti orbit lingkaran. Kopernikus tetap mempertahankan teori heliosentris yang ia gagas dengan mengganti matahari sebagai pusat sistem tata surya. Selanjutnya, Johannes Kepler memperbaiki teori Kopernikus dengan memperlakukan planet-planet menjadi berorbit elips. Pada teori Kopernikus, bumi akan bergerak saat kita berdiri diam di atasnya dan matahari bergerak di atas kepala kita saat siang hari. Hal ini mungkin tampak berlawanan dengan apa yang kita alami karena kita tidak merasakannya. Akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Amanda. Berikutnya ada the new tool for induction atau novum organum. Katanya teori berpikir baru yang dibuskan oleh Francis Bacon dalam bukunya Novum Organum itu alat baru yang pada garis besarnya mengungkapkan bahwa sains tidak hanya harus dikembangkan namun juga dipropagandakan. Novum Organum dan garis besarnya menyebutkan bahwa logika merupakan suatu studi tentang penalaran yang diabstraksi dari apa penalaran itu sendiri, lalu ada valid dan invalid, yaitu sesuai dengan aturan logika yang ada tanpa melihat premis yang diajukan secara empiris, benar atau ada tidaknya di realitas. Logika merupakan suatu studi tentang penalaran yang diabstraksi dari apa penalaran itu sendiri. Nah, the logical structure of valid arguments. Semua X adalah Y, A adalah X, maka A adalah Y. Apa itu premis? Premis merupakan istilah yang digunakan dalam landasan berpikir untuk menarik kesimpulan. Premis dibagi menjadi dua jenis, yaitu premis mayor dan premis minor. Premis mayor merupakan premis yang merupakan bentuk umum atau mengikat seluruh konteks. Sedangkan premis minor merupakan premis yang lebih spesifik atau terikat oleh premis mayor. Premis mayor, semua tanaman membutuhkan air. Premis minor, padi adalah tanaman. Konklusi atau kesimpulan, padi membutuhkan air. Berikut adalah contoh argumen yang valid. Yang pertama ada semua manusia akan mati sebagai premis mayor, and real adalah seorang manusia yang merupakan premis minor, maka kesimpulan yang ditarik adalah and real akan mati. Yang berikutnya, yang kedua, semua ikan bisa terbang sebagai premis mayor, Andra adalah ikan sebagai premis minor, dan kesimpulan yang ditarik adalah Andra bisa terbang. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika berbicara hal yang valid, tidak memerhatikan kebenaran dari suatu argumen. Kita tahu bahwa Andra merupakan seorang manusia, namun kita di sini bicara valid, yaitu dia mengikuti aturan logika, jadi argumen yang diberikan di premis kedua itu terbilang valid, walaupun tidak benar secara empiris. The logical structure of a valid argument. Semua X adalah Y, A adalah Y, maka A adalah X. Berikut adalah contoh argumen yang invalid. Yang pertama, setiap kali hujan, maka lantai basah sebagai premis mayor. Hari ini lantai basah sebagai premis minor, maka hari ini hujan sebagai conclusion. Lalu yang kedua, semua orang yang tidak galak adalah orang baik. Yova adalah orang baik, maka Yova tidak galak. Kedua premis yang diberikan ini tidak mengikuti aturan logika induksi sederhana yang keduanya meskipun benar secara empiris tidak dapat dibilang valid. Perbedaan benar dan valid. Benar merupakan sesuatu yang berkaitan dengan konvensi, terikat ruang dan waktu, dan dapat berubah-ubah. Sementara valid berkaitan dengan data dan fakta, tidak terbatas ruang dan waktu, dan tidak berubah atau statis. Nah, Francis Bacon juga mengatakan dalam kesalahan berpikir itu ada empat faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada idols of the tribe, tendensi untuk lebih percaya kepada nalar alamiah daripada realitas. Idols of the cave, kelemahan bernalar seseorang karena terpengaruh faktor tidak suka atau suka terhadap entitas yang ada pada premis. Idols of the marketplace, kebingungan seseorang yang terjadi karena pemaknaan kata atau terminologi yang salah. Dan yang terakhir ada idols of theater, kesalahan penggunaan metode berpikir. Untuk slide berikutnya akan saya serahkan ke rekan saya.
Terima kasih Saudara Hadi atas kesempatannya. Naif induktivism. Ada dua prasyarat yang harus dimiliki suatu data untuk membentuk suatu premis. Yang pertama, ada terisolasi, dan yang kedua adalah benar secara empiris. Berdasarkan cara pandangnya, jenis logika dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada logika formal, dan yang kedua adalah logika material. Apa yang disebut dengan logika formal? Logika formal sendiri merupakan logika yang mempelajari aturan-aturan berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kajian dalam logika formal adalah makna definisi, makna keputusan, makna proposisi, makna kebenaran, penyimpulan, dan silogisme. Tujuan dari logika formal adalah syarat untuk mencapai hasil yang sahih dalam mendapatkan pengetahuan dengan cara berpikir deduksi. Di samping itu, logika material adalah logika yang mempelajari pekerjaan akal serta menilai hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan-kenyataan praktis yang sesungguhnya. Objek formal dapat berupa objek yang menjadi tinjauan penelitian, hal yang bersifat abstrak maupun konkret. Tujuan logika material adalah memperoleh kesimpulan berdasarkan objek yang akan menjadi dasar untuk membuat pernyataan dengan cara berpikir induksi. Sekian materi induksi dan induktivisme yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.